Ave Maria, Maria Ave. Selamat berjumpa kembali para romo, suster, bapak, ibu, saudara-saudari pencinta Maria dimanapun Anda berada. Hari ini, Marian Center Indonesia melalui streaming online di saluran YouTube MCI Channel kembali mengajak Anda sekalian untuk mengenang penampakan Bunda Maria di Fatima dalam kegiatan Sarasehan Maria Fatima di bulan September 2020. Adapun rangkaian Sarasehan Maria selama kurang lebih 1,5 jam ke depan akan diawali dengan doa rosario, lalu dilanjutkan dengan pengajaran tematis Maria dengan tema Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan badan, dan ditutup dengan perayaan Ekaristi bersama Romo Wilfried Valiance, PR. Selamat mengikuti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada mula, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan kepada segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesusku yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa mulia pertama, Yesus bangkit dari antara orang-orang mati. Malaikat itu berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. peristiwa mulia kedua, Yesus naik ke surga. Sesudah ia mengatakan demikian, ia diangkat ke surga, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa mulia ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk. Lalu mereka semua dipenuhi Roh Kudus, dan mulai berbicara dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat,
Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa mulia keempat, Maria diangkat ke surga. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. peristiwa mulia kelima, Maria dimahkotai di surga. Tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, jumpa lagi bersama saya, Romo Wilfried Valiance, PR, dari Marian Center Indonesia. Kali ini tema seresihan kita adalah tentang dogma Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan badan. Ada pertanyaan-pertanyaan menarik di sekitar dogma ini. Yang pertama, benarkah Bunda Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan badan? Kalau benar, maka pertanyaan lain adalah, apakah Maria meninggal sebelum diangkat? Atau Maria langsung diangkat ke surga saat dia masih hidup? Nah, dogma pengangkatan Maria ke surga atau Assumption of Mary diumumkan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November 1950 dalam ensiklik Munificentissimus Deus. Tapi kita perlu tahu bahwa di luar gereja Katolik, keyakinan bahwa Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan badan juga diajarkan oleh gereja Ortodoks Timur, gereja Ortodoks Oriental, dan gereja Ortodoks Koptik. Mereka menyebutnya dengan istilah lain, yaitu Dormitio Theotokos, atau tidurnya Sang Theotokos, tidurnya Bunda Maria. Mari kita perhatikan bunyi dogma yang diterbitkan oleh
magisterium gereja. Bunda Allah yang tak bernoda dosa, Maria yang tetap perawan selamanya, sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, diangkat memasuki kemuliaan di surga dengan badan dan jiwanya. Kita dengarkan sekali lagi. Bunda Allah yang tak bernoda dosa, Maria yang tetap perawan selamanya, sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, diangkat memasuki kemuliaan di surga dengan badan dan jiwanya. Mari kita perhatikan baik-baik dogma ini. Dogma ini sangat jelas membedakan Maria dari Yesus. Kenaikan Yesus ke surga dengan pengangkatan Bunda Maria ke surga. Oleh martabatnya yang ilahi, Yesus naik ke surga setelah menyelesaikan misi penyelamatannya di dunia. Yesus naik sendiri ke surga. Maria beda. Dia tidak sendiri naik ke surga. Maria diangkat ke surga untuk dimahkotai dan dimuliakan karena keutamaan hidupnya, terutama keikutsertaannya dalam karya keselamatan dengan melahirkan Yesus. Saya kira kita sudah bisa membedakan ini. Kenaikan Yesus ke surga dengan pengangkatan Maria ke surga. Nah, sesudah dogma ini diterbitkan, ada rupa-rupa kontroversi atau perdebatan. Sebagaimana kontroversi terhadap dogma-dogma lainnya. Dogma Maria dikandung tanpa noda, dogma Maria tetap perawan. Ada sejumlah persoalan serius di sekitar dogma ini. Nah, saya catat sekurang-kurangnya ada dua hal. Yang pertama, pengangkatan Maria ke surga tidak disebut secara eksplisit dalam kitab suci. Ini persis senjata bagi kaum fundamentalis. Tidak adanya kata-kata Maria diangkat ke surga dalam kitab suci menjadi senjata ampuh untuk menolak dogma ini. Itu persoalan pertama. Persoalan lain, apakah Maria juga mengalami kematian? Maksudnya, apakah Maria diangkat setelah dia meninggal atau dia diangkat langsung waktu dia masih hidup? Ada begitu banyak versi cerita yang bertebaran di sekitar perdebatan ini. Saya ajak kita melihat jawaban magisterium. Saya akan menyampaikannya pelan-pelan. Pertama, terhadap serangan kaum fundamentalis yang mengatakan bahwa dogma ini tidak berdasar karena tidak disebut dalam kitab suci. Tanggapan magisterium adalah demikian. Tidak tertulis, tidak berarti tidak ada atau tidak terjadi. Ada banyak peristiwa yang diyakini kebenarannya meskipun tidak ditulis dalam kitab suci. Lalu kita bertanya, mengapa? Karena ada kaitan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain yang dapat dirujuk untuk memastikan kebenaran iman tertentu. Nah, kita melihat dalam kitab cerita kitab suci ada kaitan-kaitan peristiwa yang bisa kita gunakan untuk mempertanggungjawabkan dogma pengangkatan Maria dengan jiwa dan badan ke surga. Mari kita melacak kisah-kisah biblis. Pertama, Kejadian bab 3 ayat 15. Di sana tertulis, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dengan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Kita dengar sekali lagi. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dengan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, bagaimana kita menghubungkan teks ini
dengan dogma pengangkatan Maria ke surga dengan jiwa dan badan. Kita tahu bahwa Yesus telah menang atas setan dan bersinar cemerlang di surga dengan jiwa dan badan. Magisterium sangat percaya bahwa kemuliaan yang terjadi pada Yesus menjadi rahmat bagi ibu yang melahirkannya. Nah, apa yang mau dikatakan di sini? Yang mau dikatakan adalah bahwa kemenangan Yesus atas setan menjadi lengkap ketika perempuan yang keturunannya meremukan kepala ular berdiri di sisinya dengan jiwa dan raga di hadirat Bapa. Inilah dasar penting dogma Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan badan. Ada teks lain yang bisa kita pakai yaitu Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Saudara-saudari, tidak ada sosok perempuan lain dalam kitab suci yang memainkan peran kunci dalam sejarah keselamatan. Hanya ada satu perempuan, dan perempuan itu adalah Maria. Magisterium telah menafsirkan ayat ini dan merujuk perempuan berselubung matahari itu sebagai Maria. Ia telah diangkat ke surga dalam kemuliaan dan dimahkotai sebagai ratu surga dan bumi. Ini penjelasan dari Wahyu bab 12 ayat 1. Nah, sekarang kita melihat teks lain. Yohanes bab 14 ayat 3. Di sana tertulis, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu juga berada. Sekali lagi, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu juga berada. Nah, Uskup Theoteknos yang berasal dari Livias menggunakan ayat ini untuk menjelaskan pengangkatan Maria dengan jiwa dan badan. Bagaimana sang uskup ini menjelaskan? Theoteknos menulis, apabila Yesus telah menyiapkan suatu tempat di surga bagi para rasulnya, betapa lebih lagi dia menyiapkan tempat itu bagi ibunya sendiri. Dan apabila kita semua mendapat janji rumah Bapa sesudah akhir kehidupan di dunia ini, betapa lebih lagi Maria. Ini Theotoknos menjelaskan tentang Yohanes 14 ayat 3 dan pengangkatan Maria ke surga. Tapi ada hal lain yang perlu kita perhatikan adalah dimensi kristologis. Bagaimana kristologis berpengaruh kepada Mariologi. Ada seorang tokoh abad pertengahan bernama Johannes Duns Scotus. Dia diberi gelar Dr. Marianus karena pembelaannya yang luar biasa kuat pada dogma pengangkatan Maria ke surga. Apa dia bilang? Duns Scotus bilang, Mariologi dan Kristologi adalah dua hal yang terkait erat. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, pemahaman akan peran Maria tidak bisa dilepaskan dari peran Yesus Kristus sebagai penyelamat umat manusia. Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan badan. Menurut Duns Scotus, adalah privilege, adalah hak istimewa yang diterima Maria karena keutamaan-keutamaannya, terutama mengandung dan melahirkan Yesus Kristus, juru selamat umat manusia. Ini dimensi kristologis dari pengangkatan Maria ke surga dengan jiwa dan badan. Nah, ada pertanyaan yang lebih menarik di sekitar dogma ini. Apa pertanyaan?
Apakah Bunda Maria meninggal sebelum dia diangkat ke surga? Ataukah dia diangkat langsung ketika dia masih hidup? Nah, jawabannya bisa kita temukan dalam penjelasan seperti ini. Pertama, sampai dengan hari ini ada perdebatan tentang persisnya di mana kubur Santa Maria. Jadi tempat persis kubur Santa Maria masih diperdebatkan. Apakah Maria meninggal dan dikuburkan di Efesus ketika dia tinggal bersama dengan Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan Yesus? Ataukah dia meninggal di Yerusalem? Kita tahu bahwa umat Kristen perdana sangat menghormati Maria. Maka ada hal yang sangat aneh di sini. Jika Maria merupakan tokoh penting dalam sejarah keselamatan, menjadi sangat mustahil bahwa kuburnya tidak dijaga dan tidak dilestarikan. Menjadi sangat mustahil bahwa kuburnya tidak bisa dipastikan di mana terletak. Nah, dengan kekaburan informasi seperti ini, kita bisa bertanya bagaimana transisi kehidupan duniawi Maria ke kehidupan surgawinya. Jika kuburnya juga tidak bisa dipastikan, apakah benar Maria tidak meninggal? Atau dia meninggal lebih dahulu baru dia diangkat ke surga? Nah, gereja sangat hati-hati memberi jawaban, karena di sekitar perdebatan ini ada misteri-misteri kitab suci yang saya katakan tadi bisa dikaitkan satu sama lain. Tapi ada juga legenda-legenda. Ada juga hipotesa-hipotesa dan tradisi-tradisi yang bertebaran. Saya ingin kita melihat bagaimana misteri kitab suci, hipotesa, dan legenda yang berkembang di sekitar pengangkatan Bunda Maria. Yang pertama, kita perlu melihat pengangkatan Henok dan Elia. Dalam kitab suci, hanya ada dua tokoh yang disebut secara jelas diangkat ke surga dengan jiwa dan badan. Kedua tokoh itu saya katakan tadi Henok dan Elia. Dalam Kejadian bab 5 ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dalam Ibrani bab 11 ayat 5 juga dikatakan hal yang sama tentang Henok. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Bagaimana tentang Elia? Tentang Elia disebutkan dalam 2 Raja-Raja bab 2 ayat 11 sampai 12. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin dan badai. Nah, kita lihat dua tokoh ini. Tubuh mereka sudah diangkat ke surga walaupun mereka belum meninggal. Tubuh mereka sudah diangkat ke surga walaupun akhir zaman belum tiba. Karena secara umum kita tahu bahwa kita akan mengalami pengangkatan pada hari akhirat, yaitu akhir zaman. Nah, privilege atau hak istimewa itu diterima oleh Henok dan Elia karena iman dan bakti mereka kepada Allah. Sekarang kita lihat pengangkatan Maria. Pengangkatan Maria dengan jiwa dan badan, dari kaitan misteri kitab suci dapat dijelaskan bahwa hal itu merupakan privilege, merupakan hak istimewa Maria. Selain karena Maria tidak memiliki noda dosa. Sebagaimana dalam penjelasan tentang preventive grace yang Maria terima karena Allah menyiapkan dia untuk ikut serta dalam karya keselamatan, Maria adalah juga murid Yesus yang paling utama. Ini misteri kitab suci yang bisa dikaitkan dengan pengangkatan Bunda Maria ke surga. Ada lagi legenda. Ada rupa-rupa legenda, tapi saya coba kemukakan satu yang sangat populer. Nah, ada legenda yang mengatakan bahwa menjelang kematian Maria, malaikat Gabriel datang dan membawa kabar gembira bahwa ia akan segera berjumpa lagi dengan putranya. Dan dalam cerita legenda itu dikatakan bahwa setelah kematiannya, Maria dibawa oleh para rasul dalam sebuah prosesi menuju wilayah di sekitar lembah Kidron. Itu tempat yang diduga
Maria dikuburkan. Setelah 3 hari, Yesus datang mengambil tubuh Maria, membawanya ke surga, diiringi oleh para malaikat surgawi. Jadi ini sebenarnya hanya legenda, ini bukan fakta. Tapi legenda ini memberi peran penting bagi munculnya berbagai bentuk devosi kepada Maria di abad-abad awal. Ini legenda. Kita melihat hal lainnya, itu hipotesa. Ada sebuah hipotesa penting dan menarik yang dikembangkan oleh Gereja Ortodoks Timur atau Gereja Katolik Ortodoks. Hipotesa itu diberi judul atau tema Dormitio Theotokos. Tidurnya Sang Theotokos. Tidurnya Bunda Allah. Menurut hipotesa Gereja Ortodoks Timur atau Gereja Katolik Ortodoks, Maria diduga tidak benar-benar mati. Dia hanya tertidur dalam sebuah mimpi yang mendalam. Gereja Ortodoks Timur kemudian memperkenalkan gagasan Dormitio Theotokos, tidurnya Bunda Allah, dalam sebuah tidur yang panjang menjelang dia diangkat ke surga. Nah, ada cerita kitab suci, ada hipotesa, ada legenda. Bagaimana ajaran magisterium Gereja Katolik? Gereja Katolik tidak sependapat dengan gagasan Dormitio Theotokos atau tidurnya Bunda Maria. Gereja lebih percaya bahwa Maria juga mengalami kematian seperti manusia lain. Tetapi, dan catatan ini penting, magisterium percaya bahwa kematian fisik Maria bukan merupakan hukuman akibat dosanya. Karena sebagaimana kita tahu, Maria bebas dari noda dosa asal dan bebas dari semua noda dosa. Kematian fisik Maria merupakan sarana perubahan atau sarana peralihan dari kehidupan dunia menuju sukacita abadi. Ini penjelasan Gereja Katolik. Nah, apakah Maria dimakamkan atau dia langsung diangkat? Informasi tentang ini tidak bisa kita pastikan. Tetapi Gereja Katolik mewarisi tradisi berikut. Mari kita perhatikan baik-baik. Pertama, sesudah Yesus dari atas salib menyerahkan ibunya kepada Yohanes dengan kata-kata, "Inilah ibumu." Maria tinggal bersama Yohanes di Efesus. Kita tahu bahwa sesudah peristiwa itu, peristiwa Yesus menyampaikan kata-kata penyerahan ibunya kepada Yohanes di kaki salib, Maria tinggal bersama dengan Yohanes, tapi kemudian dia kembali ke Yerusalem dan dia meninggal di sana pada usia 64 tahun. Dan di antara cerita Maria dimakamkan di Efesus, ada cerita lain, Maria dimakamkan di lembah Kidron dekat Taman Getsemani. Tapi ada satu fakta yang diyakini kebenarannya sampai hari ini adalah bahwa makam yang disebut makam Maria itu kemudian ternyata dibuktikan kosong. Ketika Santo Thomas Rasul meminta agar makam itu dibuka, tidak ditemukan tubuh Maria di sana. Ada satu cerita yang cukup kuat berkembang, itu berdasarkan tulisan Yusuf Arimatea dengan judul The Passing of Mary atau Kepergian Maria. Dikatakan bahwa sesudah meninggal Maria dimakamkan dan Maria diangkat ke surga, disaksikan oleh Rasul Thomas. Dan dia adalah satu-satunya saksi dari pengangkatan Maria. Nah, cukup masuk akal bahwa Rasul Thomas sebagai satu-satunya yang menyaksikan peristiwa pengangkatan itu ingin membuktikan kesaksiannya. Apa benar apa yang dilihatnya bahwa Maria diangkat ke surga? Itu sebabnya dia meminta supaya makam di mana Maria dibaringkan dibuka. Dan setelah dibuka ternyata tubuh Maria tidak ditemukan di sana. Nah, dari sini muncul keyakinan bahwa sesudah meninggal Maria diangkat ke surga.
Nah, gereja Katolik dengan mempertimbangkan tradisi-tradisi ini melalui dogma Maria diangkat ke surga, memberi formulasi terbuka tentang transisi atau peralihan kehidupan Maria dari kehidupan di dunia ini menuju kehidupan surgawi. Gereja tetap menegaskan status incorruption, tidak rusak, yaitu tubuh Maria yang tidak rusak oleh kematian. Dan bahwa Allah yang bertindak secara ajaib dalam peristiwa perkandungan Maria tanpa noda, juga bertindak secara ajaib dalam keperawanan Maria sebelum melahirkan Yesus, pada saat melahirkan Yesus, dan sesudah melahirkan Yesus, bertindak secara ajaib juga atas pengangkatan Maria dengan jiwa dan badan ke surga. Saudara-saudari terkasih, kita sudah melihat cukup panjang dan saya kira agak mendetail tentang dogma Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan badan. Nah, pertanyaan penting untuk kita adalah, apa makna dogma ini untuk kehidupan kita sebagai orang Katolik? Kehidupan kita sebagai orang yang percaya akan Bunda Maria. Kita harus tahu bahwa dogma Maria diangkat ke surga tidak semata-mata dimaksudkan untuk menghormati Maria, tapi untuk mengajak semua orang yang percaya untuk menjadikan Maria model, menjadikan Maria contoh dari kehidupan kita. Seperti Maria yang diangkat ke surga dengan jiwa dan badan, sesudah menjalani kehidupan yang penuh keutamaan dalam karya keselamatan, dan diangkat ke surga dengan jiwa dan badan. Kita juga akan memperoleh rahmat yang sama. Apabila di dunia ini kita memperlihatkan keutamaan-keutamaan dalam karya keselamatan Kristus, kita juga akan bertemu dengan Bunda Maria di surga. Kita juga akan mengalami pengangkatan di hari akhirat. Itulah rahmat terbesar yang akan kita terima sebagai murid-murid yang percaya akan Bunda Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus. Ave Maria, sekian dan terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, hari ini hari Minggu biasa ke-24 yang jatuh pada tanggal 13 September, di mana kita mengenang saat-saat penampakan Bunda Maria di Fatima kepada 3 anak kecil, Lucia, Jacinta, Francisco. Kita diajak untuk meneladani cara hidup Maria dalam mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita untuk mengampuni saudara-saudara yang bersalah kepada kita. Mari kita berdoa semoga Bunda Maria membantu kita dengan rahmat, agar kita rela mengampuni saudara-saudara yang bersalah kepada kita. Mari kita siapkan hati kita, menyesali segala salah dan dosa, agar kita pantas merayakan Ekaristi ini. Saya mengaku Pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian
bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, pencipta dan penguasa segala sesuatu, pandanglah dengan rela kami putra dan putrimu. Semoga kami dapat mengabdi Engkau dengan segenap hati, agar memperoleh sukacita berkat belas kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu akan dihapus juga jika engkau berdoa. Pembacaan dari kitab Putra Sirah. Dendam, kesumat, dan amarah sangatlah mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Barang siapa membalas dendam, akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan seksama memperhitungkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu akan dihapus juga jika engkau berdoa. Bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia? Bolehkah ia mohon ampun atas dosa-dosanya kalau ia sendiri tidak menaruh belas kasihan terhadap seorang manusia yang sama dengan dia? Dia hanya daging belaka, namun menaruh dendam kesumat. Siapa gerangan akan mengampuni dosa-dosanya? Ingatlah akan akhir hidup, dan hentikanlah permusuhan. Ingatlah akan kebusukan serta maut, dan hendaklah setia kepada segala perintah. Ingatlah akan perintah-perintah, dan jangan mendendami sesama manusia. Hendaklah kamu ingat akan perjanjian dari Yang Maha Tinggi, lalu ampunilah kesalahan sesama. Jauhilah pertikaian, maka engkau akan mengurangkan jumlah dosa. Sebab orang yang panas hati mengobar-ngobarkan pertikaian. Orang yang berdosa mengganggu orang-orang yang bersahabat.
dan melontarkan permusuhan di antara orang-orang yang hidup dengan damai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak terus-menerus ia murka, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak pernah ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, setinggi langit dari bumi. Demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Entah hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan. Dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi entah hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Perintah baru ku berikan kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku mengasihi kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali.
Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkan kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutang-hutangnya. Maka sujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya segala hutang itu. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan bertanya kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ampunilah saudara-saudara yang bersalah kepada kamu. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus. Masih ingat Mehmet Ali Akça? Di tahun 1980-an, nama ini menggemparkan dunia. Di Vatikan, ketika Sri Paus Yohanes Paulus II, sesudah audiensi terbuka, melakukan perjalanan keliling Basilika Santo Petrus untuk memberkati jemaat yang hadir, Mehmet dengan todongan senjata melepas tembakan ke arah Sri Paus. Dalam sekejap Sri Paus roboh dan darah berceceran. Segera dunia mengutuk Mehmet Ali Akça. Ketika wartawan mewawancarai dia, pemuda garis keras Islam Turki itu mengatakan, Tuhan menyuruh saya membunuh Sri Paus. Kembali gelombang hujatan datang dari berbagai macam arah. Dan Sri Paus dilarikan ke rumah sakit. Tembakan Mehmet Ali Akça tidak saja merobek tubuh Sri Paus, tapi juga mengganggu seluruh karya pontifikal pada sisa-sisa masa pontifikalnya. Kesehatan Sri Paus menurun drastis setelah peristiwa tembakan itu. Beberapa waktu berselang, pengadilan memutuskan Mehmet Ali Akça dipenjarakan. Dan tidak lama sesudah itu, Sri Paus mengunjungi Mehmet di penjara. Memeluk-meluk Mehmet, menyampaikan kata-kata ucapan pengampunan. Dan dunia membuka mata akan maha besar pengampunan yang diperlihatkan oleh Sri Paus. Saudara-saudara terkasih, kembali tema pengampunan.
diangkat Yesus melalui Injil hari ini. Yesus mengajak murid-muridnya untuk mengampuni saudara-saudara yang bersalah. Dan Petrus bertanya, sampai berapa kali? Sampai 7 kali kah? Tuhan bilang tidak. Sampai 70 kali 7 kali. Tidak cukup dengan jawaban itu, Yesus memberi contoh tentang orang berhutang yang dia hapus segala hutangnya. Tetapi pengampunan yang dibuat oleh Tuhan tidak membuat orang itu tergugah untuk mengampuni juga saudaranya. Ketika dia kembali ke tengah kehidupan bersama para saudara dan mengalami hal yang salah yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, dia tidak lekas mengampuni, tapi dia malah menghukum. Yesus katakan, bukankah aku telah mengampuni dosa-dosamu? Mestinya kamu juga mengampuni saudara yang bersalah kepada kamu. Saudara-saudari terkasih, kita hidup di atas dunia ini dengan hal-hal yang sangat sensitif, yang bisa mengobarkan amarah, yang membuat kita gampang untuk menghakimi dan tidak rela untuk mengampuni. Santa Teresia dari Kalkuta bilang, kalau hidup kita lebih banyak waktu kita habiskan untuk menghakimi saudara-saudara, kita kehilangan waktu untuk mengampuni. Kita kehilangan waktu untuk mengasihi. Ada banyak sekali pengalaman dalam hidup ini yang membuat kita sangat mudah untuk marah. Lebih-lebih kepada orang yang bersalah kepada kita. Hati kita tidak cukup kuat, tidak cukup ikhlas untuk memberi pengampunan kepada mereka yang bersalah. Tapi Tuhan katakan, ampunilah, maka kamu juga akan diampun. Dalam bacaan pertama tadi kita dengar sangat jelas. Barang siapa mengampuni, doa-doanya akan diampuni, dikabulkan ketika dia berdoa. Dosa tidak memaafkan adalah hambatan bagi datangnya rahmat ke tengah kehidupan kita setiap hari. Karena itu saudara-saudari, mari kita belajar mengampuni. Belajar memaafkan. Belajar melupakan kesalahan. Pengampunan tidak saja membebaskan mereka yang bersalah, tapi pengampunan juga membebaskan kita yang mengampuni. Kita yang memaafkan. Batin kita menjadi lebih lega. Hidup kita menjadi lebih sehat. Kalau kita gemar mengampuni. Kalau kita melupakan kesalahan saudara-saudara kita. Mari kita memohon pertolongan Bunda Maria. Agar dalam kehidupan ini kita belajar dan kita mampu untuk mengampuni saudara-saudara yang bersalah kepada kita. Tidak saja kita mendapatkan syukur dari mereka yang bersalah, tapi berkat berlimpah dari Tuhan sendiri, Sang Maha Pengampun. Amin. Mari kita berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kepada Allah Bapa di surga. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa memberikan kepada para pembina gerejanya sikap sabar dan lunak penuh cinta kasih, juga terhadap mereka yang tidak selalu mematuhi perintah-perintah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kebutuhan-kebutuhan masyarakat luas,
Semoga Allah Bapa menyadarkan kita akan tugas sosial kita, agar jangan hanya mencari keuntungan sendiri saja, melainkan berusaha membantu sesama, supaya dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang menjauhkan diri dari Tuhan, semoga Allah Bapa membimbing dan mengembalikan mereka yang menjauhkan diri daripadanya jalan yang benar. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa menerangi kita agar lebih menyadari hubungan kita dengan Kristus Putranya, entah kita hidup, entah mati. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kepentingan Marian Center Indonesia, mohon rahmat kesetiaan untuk menjalani tugas dan perutusan dalam segala situasi. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak. Kita menyampaikan doa-doa secara pribadi untuk kepentingan kita masing-masing. Untuk keluarga-keluarga kita. Untuk mereka yang sakit. Mereka yang ingin mendapatkan pekerjaan. Mereka yang membutuhkan rahmat-rahmat khusus. Dan bagi saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Marilah kita mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan ke hadirat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa Allah semesta alam dari kemuliaan hasil dari bumi dan bersama manusia yang baik yang akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami jadilah seperti Kristus sebagai Kristus Tuhan dan sesuatu. Ya Bapa Allah semesta alam serta kemuliaan penerimaan yang kami persembahkan hasil dari bumi dan bersama Ya Allah, dengan rendah hati dan terus ikhlas kami sadar sekali terima kami juga persembahan. Ya Tuhan, bersihkan aku dari kesalahan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa di surga, terimalah roti dan anggur yang kami persembahkan dalam perayaan Ekaristi ini. Sudahlah menerima dan menggabungkannya dengan korban Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, kami mewartakan kemuliaan yang terpantul pada wajah para kudus-Mu, terutama pada peringatan Santa Perawan Maria ini. Kami mengagungkan kemurahan-Mu dengan menggemakan lagu pujian. Sebab seluruh bumi dan segala zaman menyaksikan karya agung belas kasih-Mu, ketika Engkau memilih Santa Perawan Maria, hamba-Mu yang bersahaja. Lewat Dia Engkau menganugerahkan kepada kami penyelamat umat manusia, yakni Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu pula, laskar malaikat bersembah sujud memuji Dikau. Maka perkenankanlah kami menggabungkan suara bersama mereka dan dengan suka hati berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dalam wafat Engkau menghancurkan kematian. Dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudari terkasih, lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa sumber abadi segala yang hidup, bersabdalah di tengah-tengah kami dan ciptakanlah kembali kami semua menjadi manusia baru seturut citra Yesus Adam baru yang menegakkan keadilan di mana saja. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian hidup dan karya kita senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, praneka Kristus sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita diutus. Amin.